Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, Ibu Dian Reski Pangestu SHME. Izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan dengan saya sendiri, Melisa Alia Putri, dan Askin, dan juga ada Reski Mahmud. Di sini kami akan membahas materi tentang konsumsi dalam Islam. Sebelum masuk materi, perlu kita ketahui bahwa konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi, termaksud manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti materi. Apa yang dimaksud konsumsi dalam Islam? Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah kumpulan perilaku yang menggambarkan hubungan antara barang dan jasa dengan kebutuhan atau keinginan yang berhubungan dengan individu dalam sebuah masyarakat yang ditentukan oleh kondisi dan skala prioritas dengan berdasarkan pada kaidah dan asa Islam yang bertujuan menikmati dan menggunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan, asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya, urgensi konsumsi dalam Islam. Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban ruhiyah, spiritual, dan maliyah, material, tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada suatu kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa haruslah bermanfaat secara materi. Dalam melakukan konsumsi, nilai utility yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan, sehingga terjadi keseimbangan antara yang diberikan dan yang didapat. Utility merupakan sebuah konsep abstrak tentang nilai guna dan manfaat atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebuah konsep tentang cita rasa dan referensi seseorang sepanjang barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan. Adapun 3 unsur yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berkonsumsi yaitu rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan utility. Berikutnya prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, yang dimana dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Yang kedua, prinsip kebersihan, mengandung makna yang sempit dan luas. Makna yang sempit berarti barang dikonsumsi harus bersih dan sehat, bebas dari penyakit. Makna yang luas berarti harus bersih dari larangan syara. Ketiga, prinsip kesederhanaan, mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. Keempat, prinsip kemurahan hati, mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta mempertimbangkan
aspek sosial seperti pemberian sedekah. Yang terakhir, kelima, aspek moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam, yang tercermin baik sebelum, sewaktu, dan sesudah konsumsi. Adapun tujuan konsumsi seseorang dalam ajaran Islam dan yang harus diikuti dalam aktivitas ekonomi antara lain: 1. Untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. 3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi. 4. Untuk meminimalisasi pemeran dengan menggali sumber-sumber nafkah bagi masyarakat. Dan yang terakhir, kelima, agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang belum berhasil dalam ekonomi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang etika dalam berkonsumsi. Yang pertama, tidak boleh hidup bermewah-mewahan atau tarf. Tarf adalah sebuah sikap berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci tarf karena merupakan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya kehidupan umat. Yang kedua, menjauhi israf, tabdir, dan safih. Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Israf merupakan perilaku di bawah tarf. Tabdir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak profesional. Dan safih adalah orang yang tidak cerdas, di mana ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya. Yang ketiga, melakukan konsumsi yang seimbang. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Dan yang keempat, menjauhi konsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Syariah mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang di dalamnya syarat dengan kemudaratan bagi individu dan masyarakat, serta ekosistem masyarakat bumi. Konsumsi terhadap komoditas dan jasa yang dapat membahayakan kesehatan dan tatanan kehidupan sosial sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Demikian itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.